Kasih-Mu ku rasakan selalu di hidupku, seperti sungai yang tak hentinya mengalir. Betapa ku bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Kasih-Mu memulihkanku, setia-Mu tak pernah tinggalkanku. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dari semuanya di dunia ini. Ku mau lebih mengasihi-Mu, sungguh tiada seperti-Mu di hidupku. Ku mau lebih mengasihi-Mu, itulah hasrat kerinduan di hatiku, di hidupku selalu. Tuhan, kasih-Mu ku rasakan selalu di hidupku, seperti sungai yang tak hentinya mengalir. Betapa ku bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu.
hatimu di hidupku. Ku mau lebih mengasihimu. Itulah hasrat kerinduan di hatiku, di hidupku selalu. Terbesar kasihnya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasihnya selamatkanku, kasihnya bebaskanku. Terbesar kasihnya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Terbesar kasihnya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Come on, we say. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Terbesar kasihnya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Kan beroleh hidup. kekal.
Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Happy Sunday buat kita semua. Saya berharap bahwa minggu Bapak Ibu Saudara, bahkan bukan saja minggu tetapi hari-hari Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tetap happy. Walaupun situasi kondisi yang kita alami ini tidak menentu, kita tidak tahu COVID-19 ini kapan akan berakhir, kita nggak tahu kapan kehidupan kita bisa kembali normal lagi dan lain sebagainya. Dan saya berharap walaupun situasi ini tidak menentu, tidak mengurangi sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya mengajak kami semua untuk berdoa. Mari kami berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai dan menolong kami dalam apapun yang kami kerjakan Bapa. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berbicara bagi kami semua Tuhan. Berkati jam pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan Yesus. Engkau pakai jam pemberitaan firman Tuhan ini untuk berbicara bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bicara mengenai berkaitan dengan Roh Kudus adalah penolong. Jadi ada dua hal besar yang saya akan bahas di sini, yaitu hal yang pertama adalah kita akan belajar arti kata penolong supaya kita mengerti dengan lebih baik ya apa yang menjadi pembahasan berikutnya itu, yaitu yang kedua kita akan bahas mengenai mengapa kita membutuhkan penolong. Penolong di sini maksudnya mengapa kita membutuhkan Roh Kudus. Mengapa kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong kita? Karena saya percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan penolong lewat orang-orang sekitar kita, lewat keluarga kita, lewat orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan orang yang asing sekalipun Tuhan bisa memakai mereka untuk menolong kita. Tetapi kenapa Tuhan memakai rohnya, memakai dirinya untuk menolong kita, bahkan dikatakan bahwa untuk menolong kita selama-lamanya. Jadi kita akan belajar mengenai hal ini, dan terlebih dahulu kita akan sampai ke pokok pembahasan pertama yang kita akan pelajari, yaitu kita akan belajar arti dari kata penolong. Kita akan belajar dari bahasa aslinya supaya kita mengerti secara sempurna dari kata penolong ini. Oke, baik. Jadi kata penolong itu dari yang ditujukan atau yang disandangkan kepada Roh Kudus itu kita bisa dapati di Perjanjian Baru itu di dalam Yohanes 14 ayat 16. Izinkan saya membacakannya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 16 itu Roh Kudus dikatakan sebagai penolong. Jadi bahasa asli yang digunakan di dalam Alkitab adalah Parakletos. Banyak yang mengetahui ya, yang sudah mendengarkannya saya yakin banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin sedikit yang tahu bahwa kata Parakletos itu muncul ada 5 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan yang menariknya Bapak Ibu, ternyata bukan saja kata Parakletos itu diterjemahkan ke dalam kata penolong saja, tetapi ada kata-kata lain yang diterjemahkan sebagai terjemahan dari kata Parakletos. Jadi Bapak Ibu kalau di dalam bahasa Indonesia di beberapa ayat yang terakhir seperti Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26 itu kata yang diterjemahkan adalah kata penghibur. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 1 juga muncul kata Parakletos, dan kata Parakletos ini diterjemahkan sebagai pengantara. Dan yang menariknya Bapak Ibu Saudara, kata Parakletos di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 itu tidak ditujukan kepada Roh Kudus, tetapi ditujukan kepada Yesus Kristus yang adalah Parakletos. Nah, ini menurut saya ini berkaitan atau nyambung dengan 1 Yohanes 14 ayat 16 tadi yang kita baca, di mana dikatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa untuk supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain. Jadi kata penolong yang lain itu menyiratkan bahwa ada penolong sebelumnya, bahwa ada penolong dan kemudian Tuhan minta penolong yang lain. Jadi di sini tersirat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong. Tuhan Yesus mengerjakan tugas penolong. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 juga Yohanes menyinggung bahwa Yesus adalah penolong atau Parakletos itu juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus juga disebut Parakletos? Karena di dalam keseharian murid-murid, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid,
Tuhan Yesus melakukan tugas orang Parakletos. Dia membimbing, menolong, menuntun para murid, melindungi para murid di Taman Getsemani. Dia melindungi, dia mengatakan kepada para prajurit supaya biarkan mereka di sini adalah murid-murid, biar tangkap Tuhan aja karena yang dicari adalah Tuhan Yesus. Seperti itu perlindungan Tuhan begitu nyata bagi murid-murid. Waktu dia mati dan kemudian dia bangkit pun, dia datang kepada murid-murid yang sudah kembali ke pekerjaan yang lama. Dia datang untuk mengembalikan murid-murid kepada panggilannya. Mereka sudah mulai kembali ke jalan mereka yang sebelumnya, dan Tuhan mengembalikan panggilan mereka, mengingatkan kembali panggilan mereka. Ini tugas penolong. Nah Bapak Ibu, supaya kita paham dengan betul, tadi saya menjanjikan untuk kita bahas secara bahasa aslinya ya. Dan akhirnya mari kita belajar secara literal bahasa asli Parakletos itu, supaya kita memahami secara sempurna. Karena tadi saya katakan bahwa kata Parakletos ini diterjemahkan ke dalam kata-kata yang berbeda. Jadi kalau di bahasa Inggris juga ada beberapa kata-kata yang berbeda yang diterjemahkan sebagai Parakletos. Jadi ada kata comforter, King James Version pakai kata comforter. Terus dia ada pakai kata advokat juga. Terus kemudian di New King James Version itu dia pakai kata helper dan juga advokat. Terus kemudian di NIV beda lagi pakai kata counselor. Dan kemudian one who speak in our defense. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kata yang sama Parakletos tapi memiliki makna yang begitu kompleks sehingga digunakan beberapa kata untuk bisa menjelaskan arti kata Parakletos. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa satu kata digunakan ke terjemahan yang bermacam-macam seperti itu? Karena saya mau mengajak kita bahwa memahami bahwa kata-kata yang digunakan itu juga tidak salah, karena kata-kata itu bermakna Parakletos juga. Jadi kita akan melihat Parakletos itu terdiri dari dua kata, yaitu kata para dan kletos. Jadi para itu berarti di samping atau di sisi, dan atau beserta, kalau misalnya kata kerjanya beserta, menyertai, seperti itu. Dan kemudian kata kletos adalah artinya bahwa yang dipanggil, atau bisa juga berarti yang memanggil. Jadi kalau misalnya kita gabungkan dua kata ini secara literal bisa berarti bahwa orang yang dipanggil untuk menyertai kita, untuk beserta dengan kita. Nah, orang yang dipanggil untuk menyertai kita ini untuk membantu kita di dalam melakukan segala sesuatu, untuk menolong kita di dalam melakukan segala sesuatu. Seperti Bapak Ibu Saudara, saya memanggil orang untuk bantu saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga saya seperti ini, itu juga saya sama saja seperti saya memanggil Parakletos. Saya meminta orang untuk menolong saya di dalam mengerjakan segala sesuatu yang saya butuhkan. Nah, Parakletos berfungsi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya cari tahu secara general, Parakletos itu juga memiliki arti siapapun yang kita panggil untuk menolong kita itu bisa dikatakan sebagai Parakletos. Seperti misalkan mobil saya rusak, kemudian saya menelpon orang bengkel untuk datang perbaiki mobil saya, itu saya bisa menyebut dia, saya memanggil Parakletos. Jadi Bapak Ibu Saudara, Parakletos itu adalah orang yang punya resource atau orang yang punya kemampuan lebih dari kita untuk bisa menolong kita dengan kemampuan yang mereka punya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu sebagai Parakletos yang akan menolong kita, menyertai kita di dalam melakukan segala sesuatu. Roh Kudus sebagai yang punya resource, yang punya kemampuan untuk bisa menolong dan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan sampai ke pembahasan berikutnya, karena di situ kita akan belajar bahwa kita tidak bisa mendapatkan pertolongan yang sejati dari orang-orang sekitar kita. Ya, Tuhan sering menggunakan orang-orang menolong kita, menggunakan siapapun, apapun, dengan cara apapun untuk menolong kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Roh Allah adalah penolong yang sejati di dalam kehidupan kita. Roh Allah adalah yang mempunyai resource, dia punya sumber segala sesuatu, dia punya segala kemampuan untuk menolong kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita?
Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami patah hati dan butuh untuk supaya Roh Kudus datang menghibur Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara yang menarik, kata penghiburan yang dituliskan ini juga bukan bermaksud untuk entertain Bapak Ibu Saudara, untuk buat seperti kayak misalnya melucu, stand up comedy dan kemudian Bapak Ibu senang. Enggak, menghibur bukan seperti itu. Tetapi menghibur di sini bermakna dari bahasa aslinya itu adalah supaya Bapak Ibu sedang mengalami masalah dan mereka Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan untuk supaya orang yang menghadapi masalah ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri, supaya bisa menghadapi masalahnya itu dengan gagah berani. Dia memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi masalahnya, menaklukkan masalahnya dengan gagah berani. Jadi itu maksudnya menghibur. Jadi bukan untuk entertain. Karena Bapak Ibu Saudara, tujuan dari Roh Kudus, karya Roh Kudus bukan bermaksud untuk supaya memuaskan keinginan kita manusia secara pribadi. Ini bukan memuaskan keinginan yang egois dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan mengerjakan perkara yang menyenangkan Allah, yang Roh Kudus akan melakukan pekerjaan yang firman Tuhan katakan, yang merupakan dia tidak melakukannya dari dirinya sendiri, tetapi dia melakukan dari apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi Roh Kudus akan melakukan segala sesuatu untuk menolong kita, di mana tujuannya adalah supaya kita dipastikan bahwa kita tetap ada di dalam track kebenaran. Makanya dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan memimpin, menuntun kita kepada kebenaran. Dan bukan saja memimpin dan menuntun kita kepada kebenaran, dikatakan bahwa Roh Kudus juga mengajarkan kita kepada kebenaran sampai kita mengerti dan memahami kebenaran secara sempurna. Dan supaya bukan saja dia mengajarkan, dia menolong kita, menuntun kita supaya kita tetap berada di dalam track kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus itu adalah bukan karya yang untuk memuaskan egoisan kita, untuk memuaskan, untuk menjadi entertainernya kita, enggak. Tapi karya Roh Kudus adalah untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Dia memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara, apapun situasi kondisi Bapak Ibu Saudara alami di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahwa dia memastikan bahwa dia akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia akan membantu kita berdoa untuk Tuhan memberi kekuatan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, dan dia akan memampukan kita untuk bisa berjalan di dalam kebenaran. Dia menolong kita, menuntun kita. Dia memastikan kita tetap di dalam track kebenaran. Dia memastikan bahwa kita tetap melakukan kebenaran seumur hidup kita. Oke, baik. Kita lanjut saja kepada pokok bahasan berikut, yaitu adalah tadi kita sudah belajar secara singkat mengenai arti kata Roh Kudus adalah di mana orang yang menolong kita, orang yang dipanggil untuk menolong kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak temporer tapi selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara merasa bahwa saya helpless banget, saya tuh udah chaos banget, saya tuh gak ada harapan hidup, saya tuh gak ada masa depan, saya tuh udah hancur banget, saya tuh gak ada harapan hidup, saya tuh benar-benar saya gak ada masa depan sama sekali. Nggak ada hal-hal apapun yang bisa saya gunakan untuk bisa membuat masa depan saya lebih baik. Orang tua saya hancur, saya pasti akan jauh lebih hancur lagi, dan lain sebagainya. Saya mau katakan di tempat ini bahwa tidak ada yang terlalu helpless yang Tuhan tidak bisa tolong. Tidak ada yang tidak tertolong. Tuhan sanggup menolong siapapun. Tuhan punya kemampuan, Tuhan punya resource untuk supaya menolong Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah merasa helpless dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Bapak Ibu Saudara tidak pernah sendiri di dalam menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada Tuhan yang menyertai senantiasa, yang selalu ada di sisi Bapak Ibu Saudara. Karena kata Parakletos itu memiliki arti juga ada di sisi Bapak Ibu Saudara selalu. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara merasa sepi, merasa sendiri, merasa gak ada yang menemani, gak ada yang peduli. Saya mau katakan ada yang peduli, dan dia selalu ada di sisi Bapak Ibu Saudara setiap hari. Oke, jadi nggak perlu merasa bahwa kita nggak mungkin tertolong, nggak bisa ditolong Tuhan. Oke, dan kemudian kita akan belajar lagi mengapa kita membutuhkan penolong, mengapa kita butuh Roh Allah untuk menolong kita, mengapa kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Allah bisa memakai orang-orang sekitar kita menolong kita, tetapi kenapa Allah mengirim? Tuhan minta supaya Roh Kudus dikirim untuk menjadi penolong bagi kita. Mengapa?
Ya tentu saja karena kita pasti butuh ditolong, karena kalau kita melihat di pasal-pasal berikutnya, di pasal 15 ayat 18 sampai 16 ayat 4a itu dikatakan kepada murid-murid. Jadi bagian dari Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 merupakan khotbah-khotbah persiapan perpisahannya Tuhan Yesus. Jadi itu adalah khotbah yang diberikan kepada Tuhan, yang disampaikan kepada Tuhan Yesus di malam perjamuan terakhir sebelum berapa jam kemudian dia akan ditangkap di Taman Getsemani. Dan dia sebelum dia ditangkap, dia menyampaikan bahwa akan ada penderitaan yang mereka alami, akan ada penganiayaan yang akan mereka alami, bahwa mereka akan dibenci sama dunia karena mereka tidak berasal dari dunia, bahwa apa yang Tuhan Yesus alami akan mereka alami juga, karena apa yang dialami oleh guru akan dialami oleh murid mereka juga. Dikatakan seperti itu kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jadi akan ada kesulitan, akan ada situasi kondisi yang dimana kami membutuhkan pertolongan, sehingga kami membutuhkan penolong. Ya, situasi memang kenapa kita butuh penolong, karena kita butuh untuk ditolong, karena akan ada situasi kondisi yang membuat kita merasa helpless dan kita nggak bisa bertindak apa-apa dan kita butuh pertolongan Tuhan di situ. Dan itulah penolong itu ada. Tetapi ada 3 hal yang saya ingin mencatatkan, selain karena kita butuh pertolongan, karena akan ada situasi kondisi yang tidak menyenangkan, yang akan menyakitkan, yang bahkan akan firman Tuhan katakan akan menganiaya kita, akan mengancam kita di depan seperti itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur dikatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Jadi mungkin ada banyak kemalangan yang kita akan hadapi, tapi firman Tuhan katakan bahwa Dia menyediakan Roh Allah, menyediakan Roh Kudus untuk meluputkan kita dari setiap kemalangan. Di dalam Mazmur bahwa orang benar akan diluputkan meskipun kemalangan orang benar banyak. Tetapi saya mau katakan juga bahwa bukan berarti kita orang benar, kita pengikut Tuhan, kita tidak akan memiliki masalah, tidak akan memiliki tantangan dalam kehidupan kita. Enggak, kita akan mengalami tantangan, kita akan mengalami masalah dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami dibenci, difitnah, digosipkan dan lain sebagainya. Kita akan mengalami semua. Bukan karena kemudian ada yang mengalami dan Bapak Ibu Saudara, oh itu karena dia nggak benar, oh itu karena dia berdosa dan sebagainya. Bisa jadi memang karena berdosa, tapi bisa jadi juga memang karena sesuai dengan firman Tuhan. Memang itu harus kita hadapi. Jadi bukan berarti karena orang benar terus kita anti masalah. Enggak, kita juga akan mengalami masalah. Oke, jadi mengapa kita membutuhkan penolong? Hal yang pertama yang saya mencatatkan merupakan hasil dari perenungan saya. Hal yang pertama mengapa kita membutuhkan penolong, yang pertama adalah bahwa karena kita ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempunyai tujuannya menciptakan kita. Gak mungkin Tuhan menciptakan kita tanpa tujuan. Tuhan di waktu membentuk kita, waktu menenun kita, di dalam Yeremia katakan kita itu pasti ditenun dengan rencana bahwa akan seperti apa. Karena Tuhan dia adalah Allah yang kekal, yang ada sebelum kita dijadikan dan bahkan ada sampai akhir hidup kita. Dia mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Ada beberapa ayat yang secara tersirat menuliskan bahwa Tuhan memiliki rancangan. Jadi rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Jadi Allah memiliki rancangan di dalam kehidupan manusia. Jadi kita tahu bahwa karena COVID, anak-anak juga harus sekolah dari rumah. Jadi saya juga banyak membantu anak saya untuk belajar. Dan ada satu pelajaran, saya lupa, kayaknya agama. Ada satu pelajaran agama, dia itu menuliskan begini, bahwa setiap benda itu, kalau bukan agama Budi Pekerti ya, kalau setiap benda itu diciptakan ada kegunaannya, dan setiap benda itu harus digunakan menurut kegunaannya. Karena kalau benda itu digunakan tidak menurut kegunaannya, maka bisa rusak, gampang rusak, akan rusak, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, benda aja diciptakan itu ada kegunaannya. Apalagi kita manusia diciptakan pasti ada kegunaannya, pasti ada tujuannya, pasti ada kehendak Tuhan yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya juga pernah nonton tentang life hack. Jadi life hack itu
life hack itu bisa mengenai kayak misalnya mungkin ada hal yang kita tidak ketahui, trik-trik yang kita harus ketahui untuk supaya pekerjaan kita lebih cepat, atau untuk supaya memudahkan pekerjaan kita. Jadi ada trik-trik tertentu, kayak misalnya di handphone kita itu ada trik untuk supaya pekerjaan kita lebih cepat. Seperti itu, kayak misal screenshot supaya cepat. Kalau HP saya screenshot kalau cepat, tangan saya diginiin aja itu saya screenshot. Nah, kalau tadinya saya nggak tahu, tetapi kalau saya cari tahu tentang trik itu di YouTube trik-trik mengenai Samsung, dan akhirnya kemudian saya mengetahui dan saya mengetahui beberapa trik-trik dari Samsung juga seperti itu. Dan ada banyak lain. Kayak misalnya saya juga ketemu di dalam YouTube atau mungkin kayaknya di Facebook, saya ketemu itu ada beberapa benda-benda yang kita ketemu sehari-hari yang saya nggak tahu ternyata benda itu ada kegunaannya. Jadi waktu seperti kayak misalnya kaleng minuman ini, contoh satu merek Ko ya gitu, Ko lalala gitu. Nah itu kita kalau buka ya kan, kita kalau buka kan biasa aku langsung buang itunya, yang untuk bukanya itu yang besi sedikit itu. Ternyata itu nggak perlu dibuang, itu ternyata diciptakan untuk supaya kita bisa memutarnya dan bisa menaruh sedotan. Nah itu kan hal yang sepele, tapi ternyata dia diciptakan, di-create untuk ada kegunaannya gitu. Dan karena saya nggak tahu kegunaannya, jadi akhirnya saya buang aja karena saya nggak tahu. Dan kemudian waktu saya lihat video itu baru saya tahu, oh ternyata itu kegunaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bayangkan benda-benda yang begitu kecil aja itu kita nggak tahu kegunaan mereka, nggak tahu kegunaannya, karena bukan kita yang membuatnya. Kita perlu untuk mencari trik-trik di YouTube dan lain sebagainya, atau mungkin orang yang sudah mengetahui untuk kita cari tahu, baru kita bisa tahu. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita kehidupan kita nggak tahu kalau kita hidup itu untuk apa, mengapa kita hidup. Kita perlu Roh Allah untuk supaya kita mengetahui hidup kita itu untuk apa, tujuan hidup kita itu untuk apa. Kita akan mengetahui kalau kita mencari tahu dari yang menciptakan kita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memahami diri kita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengerti tujuan untuk kita dijadikan itu apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun saya menikah sudah lumayan lama dengan suami saya, pacaran juga terhitung dari pacaran sudah lama, udah belasan tahun terhitung dari pacaran, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya sampai sekarang masih belum memahami suami saya secara sempurna. Dan anak saya, meskipun saya yang melahirkan mereka, saya nggak bisa memahami mereka secara sempurna. Saya bisa memprediksi, bisa menebak-nebak maunya mereka, tapi belum tentu itu 100% yang mereka mau. Mereka mungkin bilang iya saja karena perasaan sama saya dan karena saya galak gitu, jadi mereka bilang iya aja. Tapi bisa saja bahwa mereka menginginkan hal yang lain dan saya tidak memahaminya. Kita sesama manusia aja tidak bisa memahami manusia yang lain, atau kita bahkan tidak bisa memahami diri kita sendiri. Jadi kita membutuhkan Allah untuk kita bisa memahami diri kita. Kita membutuhkan Allah untuk memahami tujuan kita hidup. Kita membutuhkan Allah untuk memahami visi misi kita, untuk memahami apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya rancangkan, untuk hal-hal yang harus saya putuskan di dalam hidup saya, sehingga saya tidak menyesal pada akhirnya, sehingga saya tidak menyimpang dari rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Kita membutuhkan Roh Allah untuk memberi kesaksian tentang dirinya kepada kita. Kita membutuhkan Roh Allah untuk mengenal Dia. Kita membutuhkan Roh Allah untuk memahami dirinya. Kita membutuhkan Roh Allah untuk memahami kebenaran tentangnya. Kita nggak bisa memahami Allah dengan otak kita sendiri ini. Kayak tadi saya bilang, memahami suami kita, memahami anak kita saja kita tidak mampu melakukannya sendiri. Apalagi kita bisa memahami Allah, kita tidak bisa. Kita perlu Allah sendiri yang menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya bagi kita, baru kita bisa memahami dirinya. Oke, itu sebabnya kita membutuhkan penolong. Kita membutuhkan Roh Allah untuk menolong kita. Hal yang pertama. Dan hal yang kedua, mengapa kita membutuhkan penolong? Hal yang kedua saya mencatatkan di sini adalah bahwa karena kita diciptakan dengan bahan yang fragile. Karena kita diciptakan dengan bahan yang rapuh.
Kalau di dalam Kejadian menyebutkan kata debu tanah, bukan debu saja tapi debu tanah. Terus kemudian dispesifikkan di ayat 10 ayat 9a, dia mengatakan bahwa ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Jadi dia mengatakan bahwa manusia itu dibuat dari tanah liat. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanah liat itu adalah materi yang mudah untuk dibentuk. Jadi mudah kalau misalnya kita mudah dibentuk, tapi saya bukan tukang apa sih namanya istilahnya, penjunan itu. Jadi saya nggak bisa menggunakan alat-alatnya itu. Tetapi tanah liat itu kenapa dipakai untuk bikin jadi wadah-wadah? Karena dia mudah dibentuk. Dia adalah materinya mudah dibentuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita mudah dibentuk. Kita mudah dipengaruhi. Kita mudah dirubah pemikirannya, kita mudah untuk di-create gitu. Makanya ada satu toko agama yang mengatakan bahwa kasih saya pemuda dan saya akan dan mereka akan mengubahkan dunia. Jadi itu maksudnya bahwa pemuda itu kalau dari kecil kalau bisa dididik dengan cara tertentu akan bisa mengubah dunia, karena kita tuh mudah dibentuk. Siapa yang membentuk kita, lingkungan yang membentuk kita seperti apa akan membuat kita akan terbentuk seperti itu. Kita mudah mengimitasi, kita akan mudah untuk menjadi sama seperti dengan siapa kita bergaul, menjadi sama dengan lingkungan kita, menjadi sama dengan orang yang kita dekat dengannya, menjadi sama dengan komunitas yang kita dekat dengannya, komunitas yang kita bergaul, komunitas yang dimana kita ruang lingkup untuk kita bergaul seperti itu, kita mudah dibentukin. Kita akan mudah dibentuk, sehingga itu kita harus hati-hati dengan pergaulan kita. Kita harus hati-hati, seperti di dalam Korintus dikatakan bahwa pergaulannya buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, kebiasaan itu berarti sesuatu yang secara kita nggak rencanakan, itu adalah sesuatu yang spontan kita lakukan, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi gaya hidup. Dan kalau kebiasaan yang baik berarti hal-hal yang baik yang sudah spontan kita lakukan, yang kayak otomatis kita lakukan. Dan itu bisa berubah waktu Bapak Ibu, waktu saudara bergaul dengan orang-orang yang memberikan kebiasaan yang buruk, memberikan kebiasaan yang berbeda, yang buruk. Karena apa? Kita diciptakan dari bahan yang mudah dibentuk. Kita mudah untuk berubah karena pergaulan. Kita mudah berubah pikiran karena situasi dan kondisi. Sebentar kita bersyukur karena ada situasi yang tidak menyenangkan, kita mulai menjadi komplain lagi. Kita mudah berubah, kita mudah sekali mengikuti mood yang mengatur hidup kita, mood yang mengatur keputusan kita seperti apa. Karena kita mudah sekali dibentuk. Selain tanah liat itu mudah dibentuk, tanah liat itu mudah retak. Kalau salah pengerjaannya bisa retak. Kalau misalnya kita waktu mengerjakannya lupa, kurang teliti, tidak mengeluarkan yang tidak perlu, kayak batu, kerikil, duri dan lain sebagainya, kita tidak mengeluarkan, itu bisa mengakibatkan dalam prosesnya bisa retak. Terus tanah liat ini mudah dihancurkan. Bapak Ibu Saudara, kita itu mudah dihancurkan, mudah patah hati, mudah dikecewakan, mudah sakit hati, mudah baperan, dikit-dikit baper. Kita mudah sekali dihancurkan. Alkitab mengatakan bahwa daging itu lemah, karena kita diciptakan dari bahan yang lemah, bahan yang rapuh. Jadi kita mudah sekali dihancurkan. Mudah. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda sekarang adalah penerus bangsa, adalah penerus kita. Dan Bapak Ibu, anak-anak sekarang, saya sudah seperti orang tua aja ya. Anak-anak sekarang, karena saya punya anak-anak, jadi saya bilang anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu nggak perlu, bahkan bukan anak-anak ya, orang yang saat ini udah dewasa pun, bahkan yang udah lama ikut Tuhan, yang udah bau tanah,
Seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita mudah sekali dikalahkan. Kita hanya membutuhkan internet, hanya membutuhkan HP. Anak-anak muda sekarang, anak-anak usia produktif sekarang terlalu mudah sekali untuk membuat mereka nggak produktif, untuk membuat mereka nggak kreatif, untuk membuat mereka mengganggu konsentrasi mereka, mengganggu mereka untuk memahami jati diri mereka, mengganggu untuk mereka memahami kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Terlalu gampang sekali Bapak Ibu, tinggal kasih HP dan kasih mereka download game aja. Pertama kan itu sepele. Pertama kan tujuannya download game untuk refresh. Jadi itu cuma waktu sela-sela aja. Tadinya mengatakan cuma sejam. Terus kemudian addicted dan akhirnya naik 2 jam, 3 jam. Dan akhirnya kemudian dia memakai waktu doa juga. Jadi Bapak Ibu di setiap kesempatan anak-anak muda main game. Waktu doa pun nanti dulu main game dulu Terus kemudian main game sampai nggak ingat waktu, akhirnya sampai ngantuk. Dan waktu ngantuk tidur dengan sambil pegang HP, ketiduran, nggak berdoa. Terus bangun yang dicari pertama HP, lihat main game. Kalau misalnya masih cukup waktu untuk menyiapkan ke kampus atau kerja, main game dulu. Terus nanti kalau di sela-sela istirahat kuliah atau kerja, main game dulu. Kalau dosen nggak ada, main game dulu. Nggak ada waktu berdoa sama sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bahwa daging itu lemah. Jadi kita akan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan juga katakan waktu kita tidak berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau waktu kita dipenuhi dengan main game, waktu kita dipenuhi dengan main internet, melihat yang nggak mesti kita lihat, melihat yang bukan milik kita, melihat yang milik orang lain, milik istri orang lain, milik lain sebagainya, yang bukan milik sendiri. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, otak kita mengkonsumsi hal-hal seperti itu, menikmati hal-hal seperti itu, sehingga Bapak Ibu itu menjadi kebiasaan kita, menjadi gaya hidup kita, dan akhirnya itu dikeluarkan dalam bentuk sikap kita, behavior kita, karakter kita akan seperti apa yang kita konsumsi. Jadi nggak membutuhkan sesuatu yang wow untuk bisa menghancurkan anak-anak muda sekarang, untuk bisa menghancurkan usia-usia produktif. Cukup menyita waktu mereka dengan main game, dengan main internet. Karena apa? Karena kita dibuat dari bahan yang fragile. Kita dibuat dari bahan yang mudah dihancurkan, mudah dipatahkan, mudah diretakkan. Banyak hubungan yang mudah dipatahkan, diretakkan, mudah diceraikan. Karena kita terbuat dari bahan yang fragile. Kita membutuhkan pertolongan Roh Allah. Kita membutuhkan Roh Allah untuk menolong kita, untuk menguasai diri kita, sehingga daging tidak menguasai kita. Karena daging kita lemah. Perlu untuk Roh Allah yang menguasai hidup kita, yang memimpin kita kepada kebenaran, yang menuntun kita kepada kebenaran, yang mengajarkan kita akan kebenaran. Sehingga kita tidak menjadi lemah di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah dipatahkan, kita tidak mudah dikalahkan, kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan, kita tidak mudah dihancurkan. Hal yang ketiga yang menjadi hal yang terakhir yang saya akan bagikan secara singkat karena ternyata waktunya sudah cukup lama. Bapak Ibu, hal yang ketiga yang saya ingin bagikan adalah begini, bahwa mengapa kita membutuhkan penolong, mengapa kita membutuhkan Roh Allah untuk menolong kita. Karena Roh Allah yang menjadikan kita makhluk hidup. Di Kejadian 2 ayat 7, waktu Tuhan membentuk manusia dari tanah, debu dan tanah, dikatakan bahwa waktu itu masih berbentuk manusia, dan kemudian Tuhan mengembuskan nafasnya, barulah manusia itu disebut makhluk hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa tanpa Roh Allah kita mati, kita belum disebut makhluk hidup. Roh Allah yang menjadikan kita hidup, Roh Allah yang menjadikan debu tanah ini menjadi hidup. Tanpa Allah kita mati. Tanpa Allah kita
bisa jatuh. Orang yang sudah ikut Tuhan lama saja bisa jatuh, apalagi yang tidak dituntun oleh Roh. Bapak Ibu, kenapa? Karena sejak awalnya Allah sudah mendesain bahwa hidup kita bergantung oleh Roh-Nya. Seperti manusia tidak hidup tanpa nafas, dan demikian juga Allah adalah nafas kita. Roh Allah adalah nafas kita. Tanpa Allah sama dengan kita tidak bernafas. Makanya di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa ingatlah bahwa tubuhmu ini adalah tempat kediaman Allah. Tubuhmu ini adalah bait Allah, tempat kediaman Allah, tempat kediaman Roh Allah. Itu sebabnya kita butuh Roh Allah. Karena tanpa Roh Allah kita sama seperti mayat hidup. Tanpa Roh Allah hidup kita hanya menuju kepada kebinasaan. Tanpa Roh Allah kita mudah jatuh dalam pencobaan. Tanpa Roh Allah kita menjadi orang-orang yang kalah, menjadi orang-orang yang binasa, menjadi orang-orang yang sudah siap dihukum. Bahkan hukuman sudah menanti kita, bahkan kita sudah hukuman belum tiba, hukuman kekal belum tiba. Saat ini di dunia kita sudah mengalami hukuman itu. Kita hidup tidak diberkati, kita hidup dengan kutuk, kita hidup dengan tanpa arah, tanpa tujuan, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam chaos. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam Roh Allah, pernah Pastor Jason sampaikan bahwa ada keteraturan. Roh Allah mengatur, Roh Allah menyusun yang tidak yang chaos menjadi teratur, menjadi rapi, menjadi sempurna. Jadi tanpa Roh Allah, Bapak Ibu Saudara hidup dalam chaos. Bapak Ibu Saudara hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu tidak ada pengharapan di dalam hidup. Jadi mari saat ini, pada kesempatan ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pentingnya penolong itu di dalam kehidupan kita. Pentingnya kita memiliki Roh Allah sebagai penolong kita, yang menyertai kita senantiasa, yang membantu, yang menyediakan segala sumber daya, segala resource untuk supaya kita bisa menghadapi kehidupan ini tetap di dalam track kebenaran firman Tuhan. Saya sudah selesai berbicara, dan biarlah Tuhan terus berbicara secara pribadi bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak kami semua berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami akan banyak hal hari ini, bahwa pentingnya kami untuk memiliki Roh-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pentingnya kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Pentingnya kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan menolong setiap kami supaya dalam kehidupan kami boleh dikuasai Roh-Mu, Tuhan. Roh-Mu boleh menguasai setiap pribadi, Tuhan, sehingga kehidupan kami, Tuhan, dibawa kepada kehidupan, Tuhan, dibawa kepada kebenaran, dibawa kepada apa yang menjadi kebenaran-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan. Engkau menjamah dan memberkati mereka, menolong mereka, menjadi jawaban bagi setiap pergumulan mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.